Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya, Salve, salam kebajikan, salam Pancasila. Terima kasih banyak Bapak Bupati untuk kesempatannya pada pagi hari ini. Jadi untuk kita ketahui bersama, 2 hari yang lalu saya bertemu Bapak Bupati untuk meminta izin beliau untuk hadir dan menyaksikan apa yang sudah kita lakukan di Desa Tebar. Mungkin selama ini kalau kita omong Tebar selalu kita omong pre-izin. Jadi ini lumbungnya sekaligus kantor BUMDesnya kita bangun di tahun 2018. Saat ini lumbung ini menampung 33 ton padi. Jadi kalau untuk makan masyarakat Desa Tebar seandainya gagal panen karena bilang tidak ada hujan dan belalang, saya kira siap ini. Jadi kalau kita bilang ketahanan pangan yang alami ini sebenarnya. Jadi Bapak Bupati, mohon maaf, sebenarnya kursi yang banyak ini kami siapkan untuk Bapak Desa dari seluruh Sumba Barat sebenarnya. Kami bukan ingin tapi kami ingin berbagi cerita bahwa dana desa bisa kita gunakan untuk membuat lumbung desa. Jadi kalau setiap desa mempunyai lumbung desa, berarti kita Bapak stunting ini saya kira akan kurang Bapak. Kenapa? Karena kita ini pengolahan pasca panen jelek. Kita selalu pintar pilih bibit padi di musim hujan, tapi jual di musim panen. Apalagi kalau modal kerjanya kita itu pakai ambil uang bunga atau tukar pupuk, itu 1 karung pupuk 1 karung padi. Kami ingin berbagi bahwa apa yang terjadi di Tebar ini sama sebenarnya dengan di desa-desa lain. Masalah kita sama. Masalah kemiskinan, kita punya lahan, punya kebun, punya sawah. Seperti yang Bapak Bupati sampaikan, kalau kita tidak malas, pasti kita bisa punya ketahanan pangan, sistem ketahanan pangan yang bagus. Jadi petanya Desa Tebar ini Bapak Bupati hampir sama dengan petanya Sumba Barat dia. Saya tidak tahu kenapa dia hampir sama ini. Tapi ada satu tempat yang terpisah, itu Labariri. Ada yang terpisah sendiri melewati Kalimbukuni, Modowe Meringu, Beradolu dan Sobarade. Ada 2 RT di sana. Banyak yang bilang harus gabung ke Beradolu. Saya tunduk kepada pemerintah daerah kalau memang akan digabung. Ikan banyak di sana, sawah subur di sana, kalau di sana, begitu. Jadi ini kami bagi per RT semua, kami data penduduknya, pekerjaannya apa, kegiatan produktifnya apa, kemudian hutan budayanya berapa. Ini kami langsung tampilkan nanti data hutan budaya. Jadi kami punya data konkret yang update tentang hutan budaya kita. Kenapa hutan budaya? Nanti ada alasan. Jadi kita bisa cek semua dia punya nanti hutan budayanya berapa, kegiatan produktifnya apa, luas lahan yang dia kerjakan sekarang berapa. Jadi semua ada di sini. Hanya saya tidak tulis di sini, nanti ketahuan kalau namanya saya tulis di sini. Mohon maaf, Bang. Itu baru 1 kakak dia punya hutan sudah begitu. Kemudian ada berikutnya mulai hutan. Jangan geser ke bawah, jangan geser ke bawah. Nona geser ya, begini diam. Itu ada waktu hutan. Jadi waktu mulai hutan, kerbau jantannya tahun berapa itu? 2008, kerbau sedangnya 2011, kemudian 2016 dan berarti masih ada hutannya dia. Bayangkan hutan lagi, baik Lopowon. Enggak, tapi sudah diminta kan tidak enak ini. Kalau saya minta tolong sama. Jadi yang kita bilang luas lahan produktif ini sawah. Karena kebun saya belum hitung, karena belum produktif. Kecuali BLT berhenti dengan PKH baru dia kerja kebun. Berikutnya selanjutnya Bapak Bupati ada status kepemilikan lahan. Kalau nanti kita bisa klik nanti dia itu kerjakan sawah sekarang itu milik warisan, beli atau sawah gade. Ini menjelaskan kalau orangnya produktif atau tidak. Kalau dia punya sawah warisan masih tinggal dari orang tua, berarti dia ini termasuk lumayan. Berikutnya dia bisa beli sawah, sudah bagus berarti. Tapi kalau dia sama sekali tidak ada lahan produktif, hanya pergi pinjam sawahnya orang, ini agak pertanyaan. Kita mendata 83% masyarakat Desa Tebar itu berhutang di atas 40 juta. Ini kenyataan. Jadi kalau kita harus kirim PMT setiap hari karena stunting kita 73 orang di Desa Tebar, akibat dari kita ini berhutang budaya, kemudian kita tidak pedulikan kesehatan anak-anak. Kita tidak menyediakan beras yang berkualitas, kita hanya tunggu beras murah. Ini Bapak, saya mau tunjukkan dari 15 RT yang ada di Desa Tebar. Yang paling tinggi sendiri di tengah ini Bapak, berizin Bapak. Kalau saya ngomong nama kan salah saya.
Ini yang paling tinggi di tengah paling izin Bapak. Jumlah di puncaknya yang biru itu berapa, Ainun? Jadi ada 131 hewan yang dia utang. Kemudian di pinggir kiri itu ada jumlah rupiahnya itu hampir mencapai 100 juta di situ dia. 100 juta lebih. 100 juta lebih itu. Jadi akumulasi utangnya itu 100 juta lebih. Kemudian peringkat 2 itu coba baca RT mana itu yang 93 itu. RT 5 itu ini logo roda. Logo roda. Ya, saya terserah siapa sudah logo roda tidak satu tahun. Kemudian yang nomor 3 itu ada 93 berapa? 95. RT 9 itu Wekaraba Bapak Bupati. Wekaraba tempatnya nama Riepi, tempatnya juga Taku di sana itu Wekaraba. Oh, mana mau berjalan? Terus yang keempat apa? Itu mana? RT 4 nomor sistemnya BUMDes ini mereka di musim paceklik petani yang butuh biaya kerja, modal kerja kita kasih pinjam ya Bang. Sesuai dengan juga kita lihat dia punya kemampuan lahannya, dia berapa luas lahannya, terus karakter orangnya seperti apa juga begitu. Kita pinjamkan dia, nanti dia kembalikan di musim panen itu dalam bentuk gabah kering giling 5.000 per kilo. Ini sudah paling tinggi Bapak. Hampers itu jual beli 4.500 Bang. Jadi kita punya padi ini kita beli dengan harga tinggi, petani tidak rugi. Mas hormati Bapak Camat, Bapak Kepala Desa, perwakilan dari beberapa kecamatan, yang saya hormati tokoh-tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh perempuan, tokoh pemuda, juga tokoh agama. Singkatnya kita semua yang hadir pada siang hari ini. Selamat siang, salam untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salve. Salve. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Nama budaya. Salam kebajikan. Salam kebajikan. Salam sehat. Salam sehat. Ya, pertama-tama tentu saya menyampaikan terima kasih banyak atas undangan Bapak Kepala Desa dan juga atas kebersamaan kita semua sehingga hari ini kita harus bertemu berkumpul dalam suasana penuh sukacita. Di desa yang begitu potensial ini, kita dililit hutan, kita harus malu. Kita malu kepada warga lain ini. Kita malu terhadap anak istri kita. Kita dikasih bantuan, kita dikasih PKH, dikasih beras raskin dan berbagai bantuan lain, tapi tidak kita gunakan dengan baik itu. Seharusnya bantuan pelayanan dan pemerintah kata pilih lainnya. Dan yang mana batang yang baik di Karawat, apa tidak oleh dan el. Tapi kau terlantarkan kau masa depan kau punya anak. Kami anak tahu kalau ya desa sekolah, kita tidak sekolah dengan baik. Pas sekolah modalita tapi kita tidak bayar uang sekolah. Kita tidak lakukan kewajiban kita dengan baik sebagai orang tua. Pak Amalin ada Nabi Atta Balibano. Tapi apa kau Papa Mawaida? Jadi Papa dapat dia pedung. Oh mata. Wah di rumah tetap pilih mai. Contoh aja, ini ada kemungkinan rumah koi. Kami dulu masih kecil, Bapak Ibu Kepala Desa ini, kepala dinas ini kebun semua ini. Jagung di mana-mana, musim begini itu sudah musim panen jagung ini. Tapi sekarang coba, memang saudara-saudara bilang ayonya pengawal, betul. Tapi jangan kau bantu pemerintah. Pemerintah omong bukan ketua, kecuali saya minta kau kumi 3 lora balik, ya itu yang salah. Kau punya anak jadi baik tentu ngaramu ke. Ya kalau memang tidak ini, jangan kita paksa diri. Saya tidak bisa bayangkan nanti ini setiap hari ini dengan sekian banyak utang piutang itu sudah berapa, hampir mau 1M, bisa 1M lebih itu, bisa 2M lebih ini. Bayangkan ini hutang piutang kita. Ya kita bangga. Dia kepuntar pendek dia tak 5 dah apa kabel bedo lira jeng tala dan memang hari itu kepuntar pendek. Tapi ketika kau pulang ada apa pendek
Ya syukurkan kau punya sendiri. Kalau tidak ada ilang paksa lagi kan boleh kedua ta. Justru masalah-masalah ini nanti boleh kedua ta. Ini pemandu. Coba kamu pikir itu. Contoh Nabi Jawa dai tanah nah. Dai mauman. Amen na moi. Awalnya dia hanya jadi tukang buruh harian, pilih umah, pilih ti proyek. Tapi mana utuh di mana lagi pada saya dari tipe kolena, namun kawai napa amakia sekarang. Kenapa kita tidak bisa coba? Apa dapat yang ada ubuaikan? Apa dapat udakan ada? Papa rayaku, umar rayaku, segala macam dikasih oleh kita punya orang tua, kita punya nenek moyang. Kita berdosa, tapi sekalian dengan kondisi ekonomi kita sekarang ini. Kapan ini lo bisa keluar? Kapan ini perizin bisa keluar? Nama kerabat bisa keluar dari lingkaran kemiskinan? Kami rapat dengan gubernur, bahkan dengan presiden. Ya kita salah satu daerah tertinggi orang miskin. Nah, mila Malaysia kabeh nanya loita atsuba. Harusnya kita malu itu dengan bantuan yang kita terima. Kok ke PKH atau kasih nama dinas sosial. Kalau kita setiap saat dililit tentang utara data dolar perdina, kalau tidak ada jangan kita paksa wiki, jangan kita paksakan ini. Ini kan gara-gara hutan urata, hutan mati dan lain sebagainya. Coba kita masing-masing atur diri. Contoh sebetulnya apa kurang alam, apa amak lo merombai, apa teku alai. Tapi berarti apa hanya batas 3 ekor itu. Hanya batas 3 hari. Kita sekarang ada lagi gaya baru. Kok apa petani? Ini lo tahu lo tak kayak dawali ya kayaknya. Padahal dawali dan kurudana dai mengawali petau dah. Lo apa padekit? Pakai dia anak batang adukan. Selain kok berarti bakia. Kalau orang yang punya wajar, nggak tahu ngawali orang betul. Wah itu gulanan. Kita tidak. Kadang-kadang kesini orang keluar liatan. Padahal dia aku nomor dua tak kerudukan hati. Bila-bila gede nih pada main. Kan begitu. Dan ini tidak boleh lagi terjadi di setiap. Saya minta ngadukan perdesa. Harus keras tidak bisa. Dan juga saya tidak mau lihat orang yang judi. Rasi bayili kami kertaya bibi bedi tahu nih motu. Ini kamu keseluruhan sakit jiwa generasi muda ini. Kapan kita bisa bangkit? Kapan kita bisa berkembang sampai desa-desa lain? Kalau model kita seperti ini terus, memang kamu tidak suka apa yang saya omong hari ini, nah. Tapi suatu saat kamu akan suka, nah. Betul petikin bupati dulu. Kalau kita tidak berubah, tidak ada anak sekolah. Kamu mau tidak anak mendapatkan luka kedu, nyapa ini, baru 5 di Jawa. Saya tidak curi pengen ada kedu, dan peta, baru papa, batat, rumah ati dodi. Belum ada uta againa. Coba upah uta untuk upah sekolah ya Anda saya salut kau. Atau upah uta desa umum. Kau berutang ya untuk kau beli sawah dan lain sebagainya betul. Ini kau berutang melihat mau ngarah loh. Apa yang ada di kita coba? Saya aja bupati tidak berani yang berisiko itu. Saya ngomong sama kamu. Saya punya juga, nah. Tapi saya tidak berani berputar-putar lah. Kamu kasih susah ida anak umam, kasihan udah anak papa anak. Kalau anak-anak itu minta minta uang sekolah bani begitu. Coba kita berutang hanya untuk anak dan sekolah, saya kira itu wajar itu.
kamu berterima kasih, kamu dapat kepala desa yang betul-betul brilian. Dia mampu ciptakan lapangan kerja, dia mampu dengan potensi yang ada dan terbatas ini, dia mampu membantu bangun ini untuk kita. Tiara, kalau kalimu terwai pun kerapor ada arada, gulaan apa sih wai pun diwawi. Sekarang kesini oleh gulaan ada ibu mah. Ya WK aja dah, apalagi tidak among kardon. Kenapa? Bukan karena kita tidak mampu, kita salah gunakan ini. Usia amin adalah usia gaya bermampu dulu. Satu contoh yang kurang saya kira perlu kita rubah di mindset itu. Wah kau mati. Wah ini kau bukan dia pemamil mana? Apa pengantar bertapali? Tiap hari begitu sampai perbulan. Tapi kita bukan membantu itu keluarga duka. Justru kita menyusahkan itu keluarga duka. Kalau kita aja sudah susah sekarang, apalagi kita punya anak-anak. Kita mau kita punya anak-anak lebih baik dari kita. Hidup mereka harus lebih baik, harus lebih sejahtera. Itu yang paling utama. Kalau anak semua sudah baik, ya tidak mungkin. Baik kok gayanya kalau pasti anak-anak naik kepala, anak-anak kepala dinas. Makin anaknya pasti mai aro udah sampai sekarang lah kepopo ngarah sekarang dengan apa tuan do pilkai madop papa dutun tidak ada lagi petiapan patuan nata tidak ada anak sekolah tidak ada pilih dia ke umana itu yang dia tanya patuan Jawa dan tuan mau pak mau kai madop papa ngitin gaya ini petiapan tak jarinan sekarang. Kalau tidak keras, nah terdiri dari semua barat. Keras yang penting untuk kebaikan, untuk kepentingan kita bersama ke depan. Tidak ada pilihan lain. Kita harus bekerja keras. Dan bukan umat kita harus olah sudah. Kita akan lakukan pemeriksaan kebun. Nanti buat jadwal Pak, kita kasih waktu 2-3 bulan sehingga tim turun. Kita akan lakukan tindakan tegas. Garakune abu mane ada iuman. Semua harus punya kebun. Ya saya akan kerahkan semua, mulai dari teman-teman dari Polri, ya Brimob, Polres, TNI, Pol PP, semua harus bergerak sudah. Ya di bawah komandonya Bupati, Wakil Bupati, Sekda, Kepala Dinas, Camat. Saya minta juga Camat harus keras, harus bekerja turun lapangan. Camat, Kepala Desa harus turun lapangan setiap tahun sehingga tahu persoalan yang ada di desa ini. Tidak bisa kita pembiaran ini. Tidak bisa kita bekerja rutinitas. Harus ada terobosan-terobosan baru. Sehingga kita tidak butuh waktu lama, pasti rakyat kita akan maju dan berkembang dengan baik terkait dengan pemenuhan kebutuhan mereka sendiri. Dan tidak ada istilah lapar itu. Saya minta tidak ada istilah lapar. Lapar ya karena malas. Jangan alasan baik, duka dari orang kepala. Padahal tak ingin punya uang. Kan rata-rata kita turun habis belalang Bapak. Kita uang daim, maaf gua mau awain. Ya biar kamu tersuka sama saya lipat. Kamu catat itu. Ini untuk kebaikan ini. Saya akan gasak semua. Saya tidak pilih bulu. Saya tidak mau juga berdosa dengan kewenangan yang ada. Ya tentu kita manfaat kewenangan kita bekerja lebih baik untuk kesejahteraan masyarakat di daerah ini. Dan yang berikut tentu saya harus beri apresiasi sama Kepala Desa dan seluruh perangkatnya, sehingga BUMDes ini bisa tumbuh dan berkembang dalam waktu beberapa tahun aja dia sudah mengalami
mendapatkan laba yang cukup besar. Dan saya kira ini salah satu desa yang menjadi desa contoh di Sumba Barat. Sehingga saya juga berharap para kepala desa tidak perlu lagi studi banding keluar. Kalau mau studi banding, belajar dari sini. Kalau kita mau studi banding ke Jawa, Bali, budaya kita berbeda, SDM kita berbeda, potensi daerah kita berbeda. Studi banding di sini, belajar dari desa ini. Ya, di depan kita ini ya, ini luar biasa juga dalam musim paceklik, tapi beras cadangan pangan ini masih cukup untuk desa ini, sehingga tidak perlu lagi harus beli di toko, lebih beli di sini, sehingga bunda ini bisa berkembang. Karena 1 kilo berapa rata-rata, Pak? 10.000. Iya, ini masih murah, di toko sudah 12 baru, iya toh? Iya. Dari lintas desa harus kerjasama. Ada hal yang positif dari sini bisa dibawa ke sana. Contoh dia punya potensi itu, ada jambu mente, ada jagung, kemiri, bisa dikembangkan itu. Lalu kakak ya sama sini, lemboya sama sini, beras. Nah, dan juga ubi, sebagaimana disampaikan kepala desa, ubi keladi itu, ETDI, itu luapi, sebenarnya harus dikembangkan. Itu sudah mendatangkan uang itu. Paham kita tinggalnya. Loloi anami, loloi ubu. Saya kaget sendiri. Bapak desa sampaikan ini, saya berpikir kampung saya ini sudah aman semua, Pak. Jujur aja. Tadi baru saya kaget lihat ini data ini. Bayangkan desa ini sudah hampir 2M lebih, 2 miliar lebih. 2.000 juta itu, 2.000 juta lebih ya. Kalau 1 miliar kan 1.000 juta. Iya toh. Saya harap betul dari pertemuan ini kita pulang, kita bisa rubah cara kerja kita, cara berpikir kita dan lain sebagainya. Bumdes Iyateki ya, saya nyatakan di launching sehingga beroperasi dengan baik dan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat desa ini. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Salam.